kami akan berbincang begitu langsung dengan perencana keuangan Prita Gozi untuk membahas cerdas berinvestasi di tahun 2017. Ini memang baru awal tahun tapi udah harus serius banget berinvestasi. Harus dari awal. Dari awal. Nah, bagi Anda nih yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi kami melalui Twitter kami di @ims_net dengan hashtag #ims_investasi. Dan kami juga mengundang Anda untuk bertanya langsung lewat telepon. Anda bisa menghubungi nomor telepon 295461188 untuk Anda yang di Jakarta, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Serta 021295461189 untuk Anda yang di luar Jadetabek. Oke, langsung saja kita akan berbincang dengan Mbak Prita. Halo, apa kabar? Pagi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Nah, penasaran sih Mbak, sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai investasi kan kadang-kadang ada trennya tuh. Nah, di tahun 2017 ini kira-kira investasi apa yang lagi trending dan cocok untuk dilakukan? Sekarang orang sudah mulai banyak yang mengenal ada satu jenis investasi yaitu reksadana. Jadi memang reksadana ini kan sudah ada dari tahun 1996. Tapi mungkin popularitasnya tuh masih kalah dengan emas atau deposito. Jadi tapi sekarang akhirnya orang mulai mengenal bahwa apa itu reksadana, kemudian mereka juga sudah mulai mengenal apa saja manfaat kalau misalnya dia berinvestasi, sehingga sekarang orang mulai beralih yang tadinya banyak hanya di tabungan saja, mereka sekarang mulai banyak yang berani untuk investasi di aset-aset lain. Nah, reksadana adalah salah satu yang mungkin akan populer di tahun 2017. Tapi kadang-kadang orang juga tanya-tanya nih, faktor risknya pada saat ikut reksadana ini mungkin mesti jadi pertimbangan untuk orang yang baru mau pertama kali reksadana itu gimana? Nah, jadi sekarang kan memang edukasi juga sudah semakin banyak. Jadi orang juga akhirnya sudah mengenal bahwa oh reksadana itu ternyata jenisnya tuh ada banyak. Jadi mulai jenis yang pasar uang hingga yang berbasis saham. Otomatis semakin besar potensi keuntungan yang akan didapatkan oleh seorang investor, dia juga harus mau untuk menerima potensi risiko yang semakin tinggi juga. High risk, high return berarti. Iya. Oke. Tapi memang kalau misalnya kita bicara mengenai reksadana ini sebenarnya perlu gaji besar nggak sih Mbak untuk melakukan pertama kali gitu? Nah, itu kenapa saya sebut reksadana itu menjadi hal yang mungkin populer di tahun 2017 karena memang ini cocok untuk semua kalangan. Jadi kita tuh tidak perlu punya uang yang banyak untuk bisa mulai berinvestasi. Kalau misalnya zaman dulu banget ya orang itu investasi misalnya di tanah. Tanah itu kan mungkin butuh uang minimal berapa juta-juta lah gitu. Tapi kalau misalnya dengan reksadana dengan ratusan ribu orang sudah bisa mulai. Jadi artinya yang first jobber hingga yang sudah levelnya mungkin manajerial ke atas itu juga bisa berinvestasi di aset seperti ini. Jadi mulai dari nominalnya nggak terlalu besar bisa juga ya ikut mulai dengan reksadana. Betul. Tapi kalau selain reksadana ini saya jadi pertanyaan, properti itu masih seksi nggak di tahun 2017 untuk berinvestasi? Jadul ya. Jadi sebenarnya properti itu kan kalau orang mindsetnya dibilang properti selalu rumah. Padahal yang namanya properti itu tuh pilihannya tuh banyak sekali. Bisa mulai dari tanah, kemudian bisa mulai dari tanah yang lahan yang akhirnya jadi kebun atau jadi untuk pertanian atau lahan yang disewakan. Kemudian kalau rumah itu bisa rumah tinggal, bisa bentuknya apartemen, bisa bentuknya untuk yang kantor, jadi semacam ruko atau toko. Dan sekarang ini juga ada properti lain yang juga menarik kalau misalnya kita punya properti berupa barang yang kita sewakan. Barang yang disewakan ini tuh macam-macam, bisa mulai kendaraan, terus bisa juga misalnya alat-alat memasak atau alat-alat untuk penyajian makanan. Jadi kadang tuh catering tuh tidak punya semua alatnya, tapi dia sewa lagi. Oh iya. Itu juga salah satu bentuk investasi sebetulnya. Oh, penyewaan ini. Iya. Oke. Tapi kalau ngomongin properti, kemarin kabarnya katanya redup, itu benar nggak sih Mbak? Sebenarnya ada maksudnya banyak yang bilang bahwa 2016 kemarin itu tidak ada daya beli begitu baik dari masyarakat sehingga investasi properti penjualannya jelek. Iya, jadi memang sepanjang 2016 penjualan properti itu lebih turun dibandingkan di 2015 atau tahun-tahun sebelumnya. Memang salah satu alasannya pastinya karena daya beli. Seperti yang tadi kita sebut di awal, butuh modal besar untuk bisa membeli properti. Tetapi kalau misalnya orang yang sudah punya properti atau dia memang punya daya beli untuk membeli aset properti, maka aset ini nanti bisa disewakan. Jadi aset ini bisa disewakan
sehingga bisa mendatangkan potensi penghasilan dari hasil sewa tersebut. Kenapa? Karena jumlah penduduk itu kan juga terus bertambah. Kemudian jumlah penduduk yang masuk ke kota-kota besar seperti Jakarta, mungkin Surabaya, Bandung, Jogja, Medan itu juga semakin bertambah karena mencari tambahan penghasilan. Dan jangan lupa dengan era keterbukaan, maka banyak penduduk asing juga yang mungkin cari pekerjaan di Indonesia, sedangkan mereka mungkin punya kesulitan untuk membeli langsung, jadi akhirnya harus menyewa. Jadi mungkin yang cocok, apartemen mungkin cocok? Bisa jadi salah satunya apartemen untuk disewakan kembali, atau kalau rumah tinggal yang memang di daerah atau lokasi yang disukai oleh calon penyewanya. Mungkin yang kawasan industri atau kawasan Iya, betul bisnis sekali. gitu ya. Atau mungkin kawasan yang dekat dengan sekolah atau universitas. Oke, itu salah satunya mungkin ya kalau misalnya Anda memiliki rezeki lebih gitu untuk beli properti juga di tahun rencana ya. 2017. Nah, selain itu kita tadi udah bicara reksadana, kita bicara properti. Nah, kalau misalnya bicara mengenai emas batangan, itu masihkah bisa begitu dijadikan pegangan untuk masyarakat nanti di 2017, Mbak? Ya memang terus terang emas ini selama berapa tahun terakhir itu potensi keuntungannya itu di bawah 2 digit ya. Jadi seperti tahun 2016 itu rentangnya itu hanya sekitar 5% atau setara dengan inflasi. Jadi mungkin untuk saat ini kalau kita mengandalkan emas untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dari inflasi mungkin belum bisa. Tetapi kalau dijadikan sebagai pegangan, let's say sebagai alat diversifikasi supaya kita tidak memegang satu aset untuk semua uang kita, itu masih bisa dilakukan. Oh, oke. Berarti disebar-sebar gitu ya, Mbak ya? Iya, tetapi itu bukan menjadi istilahnya seperti motor untuk penggerak potensi keuntungan portfolio investasi kita. Oke. Nah, Mbak, ini langsung ke strateginya mungkin ya. Pada saat di 2017 ini banyak orang yang baru akan mulai berinvestasi. Ini salah satu misalnya anak-anak muda gitu First kan. jobber. Atau first jobber nih, yang gajinya mungkin mulai dari 3 sampai 5 juta itu. Yang paling efisien atau paling tertuju gitu ya, strateginya seperti apa? Sebetulnya kan kalau namanya first jobber itu kan hidupnya masih enak banget ya. Kemudian Enak dia sih, emang masih bebas. lajang, masih bebas. Dia mau makan apa aja dia yang nentuin dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini adalah momen yang sangat krusial untuk dia gimana caranya mengelola keuangannya supaya setiap bulan tuh punya sisa untuk ditabung dan investasi. Jadi kalau untuk first jobber itu 10% dari penghasilan diambil untuk tabungan dan investasi, itu adalah it's a must. It's a 10% ya? 10%. Jadi kalau dia gajinya 5 juta rupiah, maka 500 ribu tiap bulan itu harus dianggap tidak ada untuk dikonsumsi sekarang. Jadi orang tuh yang punya gaji 5 juta tiap bulan, first jobber itu jangan ngerasa kekayaan deh. Jangan ngerasa bahwa gue gajinya 5 juta. Enggak, kita tuh hanya 4,5 juta. Karena yang 500 ribunya itu harus ditabung dan investasi. Oh, oke. Tabung dan investasi ya, Yes, 500 ribu itu. exactly. Tapi kalau misalnya udah disisihkan begitu, berarti berapa persen untuk investasi, berapa persen yang saya anggap bilang untuk saya tabung gitu? Nah, kalau untuk investasi dan tabung itu kan memang dijadikan satu. Itu kira-kira 500 ribu setiap bulan. Ilustrasi itu gini, kalau dia katakanlah first jobber kan usia sekitar 24-25 ya. Let's say 24-25 sudah rajin invest 500 ribu tiap bulan. Let's say dia ambil di produk yang kira-kira bisa memberikan hasil sekitar 12% per tahun lah. 10 tahun lagi itu modal dia yang dia keluarkan hanya sekitar 72 juta lah ya. Itu bisa jadi 100 jutaan. Oh ya? Iya, karena dengan adanya compounding return. Jadi kalau investasi itu kan jangka waktunya lama. Meskipun setiap tahun itu variasi keuntungannya bisa berbeda-beda, tetapi secara rata-rata kan bisa ditarik garisnya. Katakanlah ditarik garisnya itu rata-rata 12% per tahun lah potensi keuntungannya. Yang modalnya hanya 500 ribu tiap bulan, kalau dia rajin selama 10 tahun selalu menyisihkan, itu kan hanya 72 juta tuh yang keluar dari out of pocketnya dia. Si 72 juta itu bisa menjadi 100 jutaan dalam 10 tahun tadi. Itu dia. Jadi ya memang kalau investasi kita harus berpikirnya lebih panjang ya. Panjang. Jadi produknya apa yang cocok? Kalau misalnya untuk
first jobber. First jobber gitu. Ya karena dananya juga terbatas, ya memang sekarang ini ya pilihannya juga terbatas. Salah satunya memang si reksadana tadi. Kalau misalnya suka dengan emas, let's say dia mau melakukan diversifikasi, itu juga bisa. Jadi dia bisa nabung dulu, kemudian mungkin setelah terkumpul 1 gram baru beli emas. Kira-kira tuh gitu. Caranya tuh gitu. Oke, caranya begitu. Makanya kita harus lakukan sedini mungkin. Nanti kita akan berbincang lagi ya. Betul sekali. Jadi dengan Mbak Prita perbincangan ya. kita nanti akan kita lanjutkan dan kami mengundang Anda untuk bertanya langsung lewat telepon di sesi berikutnya. Anda bisa menghubungi nomor telepon 295461188 untuk Anda yang di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan juga 021295461189 untuk Anda yang di luar Jadetabek. Dan Indonesia Morning Show akan segera kembali. Terima kasih Syafira. Kita lanjutkan perbincangan masalah investasi ini. Kalau belakangan ini Mbak Prita nih banyak startup financial yang bergerak di peer-to-peer lending ya. Nah ini model investasi ini sebenarnya seperti apa? Jadi sebetulnya peer-to-peer lending itu kan adalah suatu skema yang dibuat untuk mengakomodasi kalau ada seorang individu atau mungkin sekelompok organisasi yang punya dana lebih. Kemudian ingin menyalurkan dana tersebut untuk dijadikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan. Tapi pihak lain ini biasanya punya usaha. Jadi supaya dijadikan modal usaha. Nah, untuk hal yang spesifik seperti ini dipertemukan dalam konsep peer-to-peer lending. Jadi yang punya uang dengan yang butuh uang untuk usaha ini ketemu di tengah-tengah lalu diorganize oleh fintech tadi. Nah, bagi yang punya banyak uang ini, maka ceritanya dia menginvestasikan dana tersebut ke dalam quote-unquote usaha orang atau individu yang punya organisasi tersebut. Sedangkan kalau bagi yang punya organisasi atau punya usaha tersebut, artinya dia melakukan peminjaman atau jadi debitur. Oke, kalau bagi kita yang misalnya menaruh diri sebagai yang membutuhkan modal gitu, apakah ini beresiko besar? Apakah bunganya juga gede atau gimana, Mbak? Nah, kalau untuk yang punya kebutuhan modal, maka sebetulnya in terms of persyaratan ini biasanya lebih mudah dibandingkan kalau dia harus melalui skema perbankan. Jadi persyaratan-persyaratannya itu pada umumnya lebih mudah. Tetapi yang namanya persyaratan lebih mudah itu pasti kan risk premiumnya akan lebih tinggi. Risk premium ini biasanya dibebankan dalam bentuk biaya bunga. Jadi biaya bunga yang mungkin dibayarkan dengan konsep peer-to-peer ini mungkin slightly a bit higher dibandingkan kalau dia meminjam melalui skema perbankan. Iya, dalam waktu mungkin lebih pendek, tapi bunga mungkin lebih besar. Sekarang kan mungkin kebutuhannya cepat. Jadi let's say dia udah punya projectnya, kemudian dia butuh modalnya, tapi sudah hampir bisa dipastikan lah keuntungannya. Mungkin kalau melalui perbankan itu skemanya lebih lama, lebih panjang. Kalau ini lebih cepat gitu, tapi ya mungkin premiumnya juga lebih tinggi. Oke. Nah ini kita ada yang mau tanya-tanya juga dari penelpon. Halo. Halo. Dengan siapa ini? Hai, ya, dengan Aulia saya mau nanya kalau kira-kira seperti apa sih yang cocok buat ibu rumah tangga? Soalnya kan kayak uang dari suami nih, kadang-kadang yang ngurusin investasi itu suami. Nah kalau buat saya sendiri enaknya kayak gimana? Terima kasih. Ini ibu rumah tangganya bisnis apa enggak? Halo? Halo? Halo. Sebagai ibu rumah tangga ada bisnis di luar... Halo? Halo. Maksudnya penghasilannya Ada ibu penghasilan hanya lagi dari nggak? suami atau punya penghasilan sendiri? Oke, Mungkin sebenarnya tadi dari suami saja. Dari suami saja. Kalau ya. dari suami saja bagaimana, Mbak Prita? Kalau ibu rumah tangga mau berinvestasi, ini pertama saya kasih 2 jempol dulu. Karena berarti bagus, Keren. ya pikirannya nggak cuma belanja aja, gitu kan. Beda banget ya sama saya. Jadi pada saat dia udah mendapatkan penghasilan dari suaminya, maka kita lihat dulu kan, bagaimanapun juga kan kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi. Jadi jangan sampai karena demi berinvestasi, kebutuhan rumah tangganya malah dia hutang dan lain-lain, ya itu juga kurang tepat. Jadi setelah dilihat, kemudian at least kita coba 5% dari apa yang suami kasih, itu kita investasikan.
otomatis ini kan bergantung 5% ini dari berapa rupiah sih yang suaminya kasih tiap bulan. Ya suami kasih 5 juta dengan suami kasih 50 juta itu kan rupiahnya akan beda sekali in terms of 5%-nya. Nah, kalau ternyata dari 5% tersebut angkanya masih di bawah 1 juta rupiah, mungkin alternatifnya hanya bisa seperti yang aset seperti reksadana tadi. Tetapi kalau misalnya dari 5% tersebut ternyata angkanya bisa di atas 1 juta rupiah, maka ibu rumah tangga ini bisa mengalokasikan seperti yang tadi Mbak Shahnaz bilang, bisa nggak sih dibuat pos-pos lagi di setiap investasi? Nah itu bisa, karena bisa dipecah-pecah. Jadi mungkin ada yang sedikit di reksadana, ada yang sedikit di emas. Ada yang emas bisa dipakai juga ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi cantik sekalian suaminya makin ngasih uang banyak. Nah, tapi ada yang bergabung lagi sama kita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Dengan Ahmad. Oke. Ya. Mas Akmal langsung saja dengan pertanyaannya. Iya gini, Assalamualaikum Mbak, makasih kesempatannya. Iya, gini, saya ada joint income antara suami sama istri. Nah, sementara ini kita ada investasi rumah dan apartemen. Cuma ada kesempatan dari perusahaan untuk sewa kendaraan. Nah, saya mau ambil lagi kendaraan, tapi dari hasil itu semua, itu cuma ada saving cuma 10%. Itu gimana ya kira-kira ya? Jadi udah investasi di rumah. Saat ini kita dikasih inventaris ya kendaraan. Cuma perusahaan bilang menjanjikan kita boleh disewakan gitu. Oke, untuk kendaraan operasional. Iya, tapi boleh disewakan. Tapi kita boleh sewa, gitu dikasih uang gitu untuk cicilan. Tapi kita nambah dari hasil itu, boleh gimana? Oke, jadi pertanyaannya seperti gini, sudah investasi di rumah dan apartemen, kemudian sekarang mau coba lagi investasi yang properti, tapi bentuknya kendaraan tadi yang disewakan yang kita bincang di awal. Oke, jadi sebetulnya bentuk-bentuk investasi ini itu cara mendapatkan keuntungannya adalah dari penghasilan bulanan. Nah, maka yang harus dicek lagi adalah sebetulnya usia kita tuh berapa. Kalau usia kita saat ini ada di masa yang masih produktif, maka seharusnya pemilihan aset investasi kita itu lebih ditekankan kepada aset investasi yang dalam jangka panjang kalau kita jual lagi itu bisa menghasilkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Jadi mungkin seperti misalnya tanah tadi ya, kan kalau sekarang tidak disewakan berarti didiamkan. Setelah 20 tahun baru dijual mendapatkan potensi keuntungan yang berlipat ganda. Nah, kalau usianya produktif itu sangat bagus. Sedangkan kalau semua aset investasi kita mendapatkan keuntungannya dari penghasilan bulanan. Contoh deposito dapatnya bulanan. Kemudian tadi apartemen disewain bulanan. Ini kan juga kendaraan disewain bulanan. Pertanyaannya adalah apakah nanti uang ini semuanya dikonsumsi sekarang atau dia punya kekuatan untuk bisa menginvestasikan kembali si uang yang diperoleh dari hasil-hasil sewa tadi. Karena kalau dia gunakan semuanya untuk konsumsi, maka kan sebetulnya di masa depan nggak ada lagi juga uangnya. Baiklah. Lebih memikirkan investasi di jangka panjangnya gitu ya. Jadi kita belah-belah, kita lihat kalau sudah terlalu banyak yang menghasilkan penghasilan bulanan, maka mungkin dialihkan lagi sebagiannya yang mungkin baru nanti 20 tahun lagi bisa kita gunakan di masa tua kita. Baik, Pemilihannya harus tepat, ini strateginya tepat dan cepat. Berarti kita harus diingatkan terus dengan umur kita ya. Tapi saya akan mengundang dulu teman kita, Syafira, sini dong, karena kita akan mengumumkan capturing moment. Karena memang di awal perjumpaan kami sudah mengundang Anda untuk mengirimkan foto ke akun Twitter @ims_net dengan hashtag #IMS_selfie 2017. Yes, kita akan lihat sama-sama pemenangnya siapa? Dels ini dia, dari Delila Nurbani, wifi pertama di 2017 bersama pengantin pertama. Wow. Ada yang nikah, ada yang nikah. Selamat ya buat Dels. Dan sudah hampir 60 menit kami menemani Anda, saatnya kami pamit. Oke, sejumlah tayangan yang kami sajikan hari ini dapat Anda lihat kembali di akun YouTube Indonesia Morning Show Net. Jangan lupa di-subscribe. Ya, selalu sebarkan semangat cinta damai. Have a great day and bye. Bye.
kian berlari tanpa henti, tanpa disadari.